Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Tahukah kalian mengenai laju reaksi? Sebenarnya, laju reaksi banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian pasti pernah berjumpa dengan penjual nasi goreng, sate ayam, bubur ayam, bakso, mie ayam, dan ketoprak. Nah, satu lagi, ketika kalian menjumpai pagar yang berkarat, terus ada paku yang ada di luar, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar kimia mengenai laju reaksi. Contohnya, seperti ledakan mercon. Bagaimana bisa ledakan mercon bisa terjadi dengan cepat? Kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk pembelajaran pada hari ini, siswa akan memaparkan mengenai hasil diskusi laju reaksi. Silakan yang bertugas memaparkan materi. Setiap reaksi kimia melibatkan komponen-komponen berupa bereaksi dan hasil reaksi serta dipengaruhi oleh laju reaksi. Pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat bereaksi dan zat hasil reaksi akan mengalami perubahan. Perubahan konsentrasi bereaksi maupun hasil reaksi dapat terjadi secara cepat, tetapi ada juga yang lambat. Cepat lambatnya reaksi disebut juga laju reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak peristiwa yang mengalami laju reaksi. Reaksi kimia dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Kecepatan dari suatu reaksi kimia tersebut berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain yang pertama luas permukaan, kedua konsentrasi, dan yang ketiga adalah suhu. Faktor yang pertama adalah luas permukaan. Sebagai contoh, ketika kita membuat minuman teh, maka sebagai pemanis kita akan menambahkan gula di dalamnya. Kita dapat membandingkan ketika kita menyeduh teh dan kemudian menambahkan gula pasir dan gula batu dalam jumlah yang sama. Ketika keduanya dilarutkan, menurut kalian, manakah yang akan lebih cepat larut? Mari kita simak. Gula pasir akan lebih cepat larut daripada gula batu. Mengapa hal ini dapat terjadi? Semakin kecil ukuran suatu materi, maka semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya. Kemudian bidang sentuh semakin banyak dan tumbukan efektif yang terjadi juga semakin banyak, sehingga akan mempercepat laju reaksi. Setelah melihat fenomena tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah luas permukaan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Gula pasir memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan gula batu. Semakin luas permukaan bidang sentuh suatu benda, maka laju reaksi akan semakin cepat. Faktor berikutnya adalah konsentrasi. Contohnya, ketika kita mereaksikan kulit telur dengan jumlah yang sama dengan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda. Mangkuk A diberi asam cuka sebanyak 100 ml, sedangkan mangkuk B diberi asam cuka sebanyak 50 ml yang sudah diencerkan dengan air hingga volumenya 100 ml. Ternyata, mangkuk A lebih dahulu menghasilkan gelembung gas dan kulit telur lebih cepat lunak. Karena cuka dikategorikan sebagai asam, maka jika direaksikan dengan telur akan merusak kalsium yang terdapat pada kulit telur. Reaksi tersebut akan membentuk garam kalsium karbonat. Setelah melihat apa yang terjadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pada mangkuk A, reaksi lebih cepat terjadi dibandingkan dengan mangkuk B. Karena konsentrasi asam cuka pada mangkuk A lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi asam cuka yang sudah diencerkan pada mangkuk B. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya juga besar. Selanjutnya, kita lihat faktor suhu dalam konsep laju reaksi. Contohnya pada pembuatan teh manis. Gelas A berisi teh dan gula yang menggunakan air panas, sedangkan gelas B berisi teh dan gula yang menggunakan air dingin. Dalam membuat teh manis tersebut, pada gelas manakah gula akan lebih cepat larut? Mari kita lihat perbandingan antara gelas A dan gelas B. Teh manis pada gelas A dengan air panas, ternyata gulanya lebih cepat larut.
Sedangkan pada gelas B, gula yang ditambahkan air dingin lebih lambat untuk larut. Hal ini karena energi kinetik molekul-molekul zat yang bereaksi akan bertambah akibat kenaikan suhu. Gerak partikel yang semakin besar menjadikan kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif semakin besar juga. Jadi, suhu mempengaruhi energi kinetik yang dimiliki oleh suatu partikel. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi energi kinetik yang dimiliki oleh partikel, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin meningkat. Dari penjelasan yang sudah disampaikan mengenai faktor laju reaksi, Bu Hilda akan menjelaskan satu faktor lagi yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor laju reaksi keempat yaitu katalis. Contohnya, yaitu daging yang dibungkus tanpa daun pepaya akan lebih lama lunak dibandingkan dengan daging yang dibungkus menggunakan daun pepaya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena dalam daun pepaya mengandung enzim papain yang berfungsi untuk membantu jalannya suatu reaksi kimia dengan memberikan rute yang memiliki energi aktivasi rendah. Selain itu, jumlah enzim sebelum bereaksi dan setelah reaksi akan tetap sama, karena setelah bereaksi, enzim tersebut akan didapatkan kembali. Dapat disimpulkan bahwa katalis merupakan zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi. Akan tetapi, pada akhir reaksi zat tersebut bisa didapatkan kembali. Atau dapat dikatakan juga bahwa pengaruh katalis terhadap laju reaksi yaitu sebagai penurun energi aktivasi pada suatu reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Jadi, dari penjelasan yang telah disampaikan, maka ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.